Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Alhamdulillah sudah ada 17 peserta. Mungkin bisa kita mulai lah. Mudah-mudahan nanti bagi yang belum bergabung nanti insya Allah akan kita share juga di YouTube resmi kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual Zoom meeting ini. Sesuai undangan, kita akan menyampaikan atau sosialisasi tentang peraturan akademik sekolah, pembiayaan dan tata tertib yang ada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Salawat serta salam kita haturkan kehibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita memulai kegiatan sosialisasi ini, marilah kita awali dengan membuka dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan nanti apa yang disampaikan ini bisa menjadi pencerahan dan mungkin ada yang ingin ditanyakan nanti setelah penyampaian kami persilahkan. Ya langsung saja, ulun di sini selaku operator pada kegiatan ini dan juga sekaligus nanti menyampaikan materi. Jadi tahapannya di sosialisasi ini akan kita bagi dua sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi tentang sosialisasi peraturan akademik dan pembiayaan selama sekolah atau belajar di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Dan yang kedua, kita akan menyampaikan tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, harapannya setelah nanti anak-anak ayah bunda semua lulus tes masuk di PPDB kita dan bergabung di sekolah kita sudah mengetahui baik itu tentang peraturan akademiknya, kemudian berapa biaya yang perlu orang tua siapkan untuk biaya pendidikan, dan juga mengetahui peraturan atau tata tertib apa saja yang ada di sekolah kita. Ya langsung saja, ayah yang berikutnya nanti setelah penyampaian materi kepada ayah bunda nanti kami persilahkan. Nah sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Nah, kami persilahkan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang disampaikan atau mungkin ada yang tidak tersampaikan kami namun menjadi pertanyaan, itu silahkan nanti bisa tanyakan di kolom chat virtual kita, bisa diketik di situ atau bisa dengan melambaikan melambaikan tangan di sini dan dipersilahkan nanti menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Ya, langsung saja ayah bunda semua,
Di sini ulun masuk pada materi atau inti sosialisasi kita, yang sebenarnya ini biasanya disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kita Ustadz Arif Baitikar Rahman, namun berhubung beliau hari ini berhalangan ikut bergabung di ruang virtual kita, jadi ulun yang akan mewakili menyampaikan materi beliau. Nah, jadi kami perkenalkan dulu kepala sekolah kita SMP Plus Citra Mandatul Ilmi, yaitu Ustadz Arif Baitikar Rahman. Nah, kebetulan kemarin istri beliau baru melahirkan dan hari ini mengurus administrasi untuk keluar rumah sakit, jadi beliau tidak bisa menemani kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan sebagai sosialisasi kita. Jadi hari ini ulun yang akan mewakili. Adapun ulun sendiri di sini selaku Wakasek, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, insya Allah kalau biasanya ulun menyampaikan tentang tata tertib sekolah, hari ini ulun ada beberapa materi juga yang seharusnya disampaikan kepala sekolah, ulun sendiri yang akan mewakili. Jadi tentang peraturan akademik dan pembiayaan juga sekalian tata tertib sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang ulun sampaikan eh, dapat disimak dengan baik dan dapat dipahami lah. Ya, ulun mohon izin kepada ayah bunda semua membagikan share screen dulu biar memudahkan. Ya, bisa terlihat ayah bunda semua? Oke, bisa saya, bisalah. Nah, ini, nah bisa diperhatikan di sini yang akan ulun sampaikan yaitu tentang peraturan akademik, kemudian juga tentang perkiraan rincian biaya pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, ini yang ayah bunda nanti siapkan untuk pendidikan anak-anak kalian. Yang pertama tentang peraturan akademik. Nah, jadi tentunya di setiap sekolah punya peraturan sendiri masing-masing. Cuma ini secara umum insya Allah kurang lebih sama saja. Nah, secara umum kurang lebih sama. Jadi nanti ketika anak-anak ayah bunda semua diterima di SMP kita, SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang perlu diperhatikan anak-anak ayah bunda semua tentunya tentang keaktifannya atau kehadirannya. Nah, jadi kehadiran atau presentasi di sekolah adalah mengikuti pembelajaran yaitu 85% minimal. Nah, jadi 85%. Nah, tentunya ini yang akan menjadi ketentuan. Anak ayah bunda bisa naik kelas. Nah, yaitu bagi yang tanpa keterangan 3 hari lebih. Nah, ini juga bisa menjadi catatan kita. Tanpa keterangan 3 hari berturut-turut, tanpa ada kejelasan, tanpa ada konfirmasi tindakan atau ada tahapan. Nah, yang pertama bisa mendapatkan surat teguran, kemudian atau nanti wali kelasnya bisa langsung menghubungi orang tuanya datang ke rumah atau mungkin orang tuanya yang akan dipanggil ke sekolah. Nah, agar kita ada kejelasan kenapa tidak hadir seperti itu.
Nah, yang paling penting Mohon izin Ustadz, paparannya terhenti di tempat kami. mohon maaf tadi jaringannya. Ulangi sedikit sampai di mana tadi ya? Bentar. Ya, ya mohon maaf ada gangguan jaringan. Ya, ulun ulangi. Jadi tadi untuk izin anak ayah bunda itu tidak perlu repot-repot orang tua harus mengantar surat ke sekolah. Nah, cukup konfirmasi sama wali kelasnya. Nah, jadi cukup konfirmasi sama wali kelasnya. Nah, bisa lewat chat WA atau mungkin media lainnya. Tapi syaratnya harus orang tua. Nah, harus orang tua yang memberitahukan. Jadi kalau dari anak kita khawatir nanti istilahnya bukan istilahnya izin dari orang tuanya kayak gitu. Nah, jadi harus orang tuanya yang menyampaikan. Kemudian yang berikutnya masuk ke penilaian. Nah, jadi peraturan di akademik kita tentang penilaian. Jadi setiap pembelajaran kita ada nanti namanya sekarang PTS, penilaian tengah semester, ada PAS, penilaian akhir semester. Semester 1, semester 2. Nah, jadi ada ketentuan bagi yang nilainya nanti di bawah KKM, maka ada remedial atau penugasan atau ujian ulang tergantung nanti guru yang bersangkutan, guru pengampu mapel tersebut. Kemudian yang berikutnya, ketika ada yang tidak tuntas, nah ketentuannya kalau lebih dari 3 KKM yang tidak tuntas, ada 3 mapel yang tidak tuntas di bawah nilai KKM, nah, standar minimal nilai, maka itu menyebabkan tidak naik kelas. Nah, jadi menyebabkan tidak naik kelas. Nah, tentunya ini juga sama dengan ketentuan di sekolah lain lah. Insya Allah itu memang sudah berlaku seperti itu. Nah, yang berikutnya tidak hadir saat PAS, PAT maupun UAS. Nah, ulangan susulan. Nah, jadi ketentuannya nanti bisa menyusul ulangan susulan atau dengan bukti surat resmi tentunya. Kenapa ketidakikutsertaannya? Nah, kemudian berikutnya kita di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi bukan cuma mengedepankan dari segi pengetahuan akademiknya, tapi juga dari sikap atau tingkah lakunya itu juga menjadi catatan dan prasyarat bisa menyebabkan naik atau tidak naik kelasnya. Nah, jadi syarat kenaikan kelas maupun kelulusan itu tidak cuma melulu dari prestasi akademiknya saja. Nah, tapi juga dari segi sikapnya itu juga menjadi penilaian kita. Nah, jadi itu mohon juga nanti anak ayah bunda bisa memperhatikan itu. Kemudian proses belajar mengajar di tempat kita. Nah, tidak mengikuti pelajaran dengan sengaja itu menjadi catatan pelanggaran dan tentunya nanti akan mendapatkan teguran dari BK, kemudian pemanggilan orang tuanya dan bisa sampai ke skorsing. Nah, jadi dirumahkan. Kemudian yang berikutnya tidak mengerjakan tugas dengan sengaja. Nah, juga sama nanti tindakannya tentunya nanti teguran dan BK yang menangani alasannya apa, kemudian kenapa sampai tidak mengerjakan. Nah, dan tentunya akan kita beritahukan juga kepada orang tuanya.
Berikutnya terlambat dengan sengaja saat KBM berlangsung. Nah, lain halnya kalau di tempat kita kan kebetulan untuk pembelajaran atau berangkat ke sekolah itu ada beberapa opsi. Apakah diantar oleh orang tuanya atau yang bersangkutan mengikuti transportasi sekolah, yaitu berupa bis yang disediakan sekolah. Nah, jadi bagi yang ikut transportasi sekolah atau bis, nah mungkin saja nanti ada hal-hal yang terjadi di perjalanan, entah macet dan sebagainya. Nah, kalau memang kita di sini pembelajaran kita mulai dari jam 8, nah, kita pembelajaran untuk keagamaannya dimulai dari jam 8, diawali salat duha. Nah, kalau memang bisnya terlambat datang, nah itu kan memang sesuatu hal yang di luar apa istilahnya kemampuan kita, karena ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya di jalan. Nah, itu tidak apa-apa, bukan termasuk kategori di sini. Nah, di sini dengan sengaja tentunya. Nah, itu yang menyebabkan nanti bisa mendapat teguran, kemudian masuk BK dan pemanggilan orang tua. Berikutnya di sekolah kita bukan cuma dari hal mapel-mapel umum seperti selayaknya di SMP lainnya, kita juga mengedepankan pembelajaran tahsin dan tahfiz. Nah, pembelajaran tahsin dan tahfiz ini ada target umum, secara umum, target minimalnya, ada target secara khusus nanti. Nah, untuk target secara umum, target minimal, syarat kenaikan kelas itu masing-masing kelas itu berbeda-beda. Nah, untuk yang kelas 7 itu dari surah An-Nas sampai surah Ad-Duha. Jadi peserta didik kita wajib hafal ini dalam proses pembelajarannya. Nah, apakah ini berat? Nah, tentunya bukan cuma kita hanya cuma sifatnya menyuruh, tidak, tapi dibimbing. Nah, kelebihannya di sekolah kita, durasi belajar tahsin dan tahfiz ini jauh lebih banyak dibanding mata pelajaran lainnya. Jadi perlu diketahui, pembelajaran tahsin dan tahfiz di sekolah kita itu dilaksanakan dalam seminggu 4 hari berturut-turut. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis itu ada 2 JP atau 2 jam pelajaran satu harinya. Jadi total dalam seminggu ada 8 jam mata pelajaran untuk pembelajaran tahsin dan tahfiz. Nah, insya Allah nanti dengan dibantu oleh Ustadz Ustadzah, muhafiz-muhafizahnya itu dengan tidak terlalu berat kita menjalaninya bagi anak-anak didik kita. Nah, kemudian kelas 8 targetnya yang harus dikuasai anak-anak kita itu dari surah Al-Lail sampai surah At-Tariq. Nah, dari surah Al-Lail sampai surah At-Tariq. Nah, itu yang target minimal yang harus dihafal. Adapun kelas 9 itu dari surah Al-Buruj sampai surah An-Naba. Nah, jadi kelas 9 selesai untuk juz 30. Nah, selesai untuk juz 30. Ini target minimal. Namun bagi siswa dan siswi, nah siswa-siswi baru yang tadinya mereka di SD sudah menghafal beberapa juz misalnya, atau sudah menyelesaikan juz 30, maka itu tidak diulang tapi sifatnya memurajaah saja. Dan nanti dibantu melanjutkan hafalan selanjutnya. Jadi target nanti untuk kelas khusus di kelas kita, insya Allah untuk semester kedua ini kita sudah mulai ada penghususan bagi siswa dan siswi yang punya hafalannya bagus, yang punya hafalannya banyak, kemudian punya kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk menghafal, maka kita akan bentuk kelas khusus yaitu kelas tahfiz. Targetnya setelah selesai di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dia menyelesaikan 5 juz hafalannya. Nah, jadi menyelesaikan 5 juz. Dan itu nanti tentunya untuk durasi pembelajaran mata pelajaran lain itu sedikit berbeda dengan yang kelas-kelas umumnya.
Nah, kelas-kelas umumnya. Jadi lebih mengedepankan ke pembelajaran tahsin dan tahfiznya. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran tahsin dan tahfiz. Sebelum kita masuk ke pembiayaan, sedikit ulun beri gambaran nanti kegiatan kita di SMP Plus Citra Menalatul Ilmi. Jadi kegiatannya kita di sini full day Senin sampai Jumat. Nah, selama pembelajaran normal. Kalau ini kan kita masih situasi pandemi dan kita masih ada aturan-aturan dari pemerintah yang harus kita taati. Jadi kita masih bertahap. Nah, kalau normal nanti berjalan, jadi pembelajaran kita itu dari Senin sampai Jumat. Setiap hari itu dari jam 8 sampai nanti setelah sholat asar baru kembali pulang ke rumahnya masing-masing, baik yang pakai bis maupun antar jemputan orang tuanya. Nah, jadi ketika pembelajaran dimulai, datang jam 8 ke sekolah, itu mengawali sama-sama langsung karena setelah meletakkan tas dan perlengkapannya, langsung menuju musola. Nah, musola kita, setelah menuju musola, kegiatannya yang pertama sedikit murajaah surah pendek, lanjut nanti ke sholat duha. Jadi siswa-siswi semua itu kami harapkan sudah berwudu dari rumah. Jadi ketika sesampainya di sekolah langsung bisa ke musola. Kita awali dengan sama-sama melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, setelah sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran atau tadarus bersama. Nah, jadi berlanjut aja setiap harinya itu halaman-halamannya sampai nanti khatam. Nah, setelah membaca Al-Quran sama-sama dilanjutkan membaca Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna baru kita masuk ke kelasnya masing-masing, pembelajaran seperti biasa. Nah, kemudian nanti jam istirahat sekitar jam 10. Setelah istirahat dilanjutkan kembali. Kemudian setelah pembelajaran mau mendekati waktu zuhur, sholat zuhur jam 12. Nah, kalau saat ini kita jam makannya itu kurang lebih jam 12. Kemudian setelah itu dilanjutkan setelah makan siang ke musola. Di musola nanti mengikuti kajian taklim. Nah, ada taklim itu hari Senin, Selasa, dan Rabu. 3 hari berturut-turut sebelum sholat zuhur diisi dengan taklim. Materinya nanti ada fikih, ada materi tauhid, ada materi akhlak. Nah, jadi ada 3 materi yang akan disampaikan Ustadz-Ustadzah untuk penanaman nilai-nilai keagamaan bagi siswa-siswi kita. Setelah selesai taklim, baru dilanjutkan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, baru pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, itu dilaksanakan untuk taklim Senin sampai Rabu. Adapun hari Kamis, prosesnya dari pagi sampai waktu zuhur tiba itu sama, cuma bedanya kalau tadi diisi dengan taklim sebelum sholat zuhur, kalau ini nanti diisi dengan kultum. Nah, kalau tadi Ustadznya yang menyampaikan, yang hari Kamis itu dibikin secara bergiliran, nanti semua kena giliran itu menyampaikan kultum. Jadi insya Allah untuk siswa-siswi nanti kebagian minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi 1 kali 1 orang. Kemudian nanti juga dibimbing oleh ustadz-ustadzah pembimbingnya. Nah, jadi kita juga diajarkan nanti bagaimana cara menyampaikan kultum kayak apa tentang pembelajaran Islam dan dibimbing oleh guru-guru khusus nanti. Nah, itu gambaran untuk pembelajaran di hari Senin sampai hari Kamis. Adapun nanti kalau sudah bisa jalan full day, nah nanti mungkin ada tambahan materinya. Nah, bedanya nanti untuk saat ini pembelajaran kita 1 mapel itu cuma 30 menit 1 JP-nya. Kalau nanti normal berarti
40 sampai 45 menit nanti 1 JP-nya, jadi pembelajaran sampai sholat asar. Adapun hari Jumat, nah hari Jumat nanti kita melihat perkembangan untuk semester 2 ini bagi yang siswa di sini, kita akan mengadakan ekskul. Nah, ekskul. Kalau normalnya biasanya pagi masih diisi pembelajaran. Kalau siangnya setelah salat Jumat itu ada ekskul nanti. Ekskulnya banyak pilihan di sana nanti. Nah, bisa ditentukan sesuai bakat dan hobi anak kita masing-masing. Nah, itu gambaran untuk pembelajaran kita selama bersekolah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Adapun hari Sabtu dan hari Minggu itu libur, belajar di rumah, dan juga bisa kalau Sabtu kita ada majelis taklim, bisa saja kalau ingin berhadir majelis taklim yang diisi oleh Ustadz Jainuddin Rais dari Banjarmasin. Ya, kita lanjut sekarang ke pembiayaan ya Bunda semua. Nah, untuk biaya pendidikan di sekolah kita di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kalau secara total, nah di sini total pendidikan selama 3 tahun. Nah ini selama 3 tahun, yaitu sebesar 52.500.000. Nah, lumayan besar nih lah. Nah, ini kalau kita lihat atau kita rinci secara 3 tahun pendidikan di sini. Nah, cuma tentunya ada beberapa tahapan lah, tidak langsung seperti ini kita keluarkan. Nah, yang pertama ada yang namanya uang pangkal. Ini pertama kita masuk di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Uang pangkal ini dibayarkan 1 kali, yaitu ketika awal masuk. Nah, kemudian biayanya sebesar 9 juta. Nah, adapun bagi siswa-siswi kita yang mendaftar di tempat kita, bagi yang lulusan atau alumni dari SD Plus Citra Madinatul Ilmi dalam naungan satu yayasan, itu biayanya 6 juta. Kalau yang dari sekolah lainnya, nah itu 9 juta, tapi kalau dari SD Plus Citra Madinatul Ilmi itu biayanya 6 juta. Jadi ada potongan sebesar 3 juta. Kemudian setelah nanti memasuki daftar ulang, nah jadi daftar ulang ini yang pertama di setiap awal tahun ajaran dan juga ketika pertama masuk. Nah, itu sebesar 650.000. Nah, ya daftar ulang itu per awal tahun. Nah, per awal tahun jadi dibayarkan 3 kali dalam pendidikan di sini itu sebesar 1.950.000. Kemudian uang SPP. Nah, itu sebanyak 36 kali totalnya dalam 3 tahun selama pendidikan, dibayarkan setiap awal bulan sebesar 750.000 per bulannya. Nah, jadi totalnya selama 3 tahun itu 27 juta per bulan. Mohon maaf, 27 juta selama 3 tahun. Adapun per bulannya 750. Kemudian yang berikutnya, bagi yang ingin ikut transportasi sekolah. Nah, uang transport itu kalau 3 tahun 36 kali atau 36 bulan, maka biaya per bulannya 250, totalnya 9 juta. Kemudian uang buku ini untuk biaya buku selama 3 kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, jadi kurang lebih 4.500.000. Kemudian ada uang bimbingan belajar itu sebesar 500.000. Nah, ini untuk semester 6 atau menghadapi ujian kelulusan. Nah, 500.000 bagi kelas 9. Berikutnya uang perpisahan
Nah, itu sebesar dibayarkan satu kali di akhir nanti untuk kelulusan sebesar 550.000. Total 52.500.000. Nah, ini untuk biaya selama pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Biaya di atas belum termasuk seragam dan atribut sekolah. Nah, kemudian juga belum termasuk program atau kegiatan yayasan yang diberitahukan lewat surat edaran jika ada. Nah, biasanya kita ada program diantaranya tahfiz camp, itu diadakan 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Nah, itu bagi yang ingin atau bagi yang ingin ikut saja. Nah, tidak kita wajibkan semua atau berdasarkan seleksi dari ustadz-ustadzahnya yang memang memenuhi ketentuan bisa ikut tahfiz camp. Dan mungkin ada biaya yang lain di luar kegiatan rutin kita yang memang ada program dari yayasan. Berikutnya uang buku juga. Nah, untuk uang buku juga termasuk uang loker. Nah, jadi nanti kita ada menyediakan loker khusus bagi penyimpanan ala buku-buku atau mungkin alat berharga lainnya. Nah, itu di dalam loker masing-masing punya satu loker nanti di kelasnya. Nah, itu biayanya 100.000 per tahun. Nah, jadi ada loker dari besi yang insya Allah cukup aman buat anak-anak kita. Nah, jadi itu disediakan di kelasnya masing-masing. Walaupun kuncinya dipegang masing-masing. Nah, mudah-mudahan jangan sampai nanti kuncinya hilang. Nah, kalau kuncinya hilang, terpaksa kita ganti kunci baru, maka dikenakan biaya 50.000. Nah, ini untuk pembiayaan selama 3 tahun di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, berikutnya di sini rincian seragam peserta didik. Nah, untuk seragam putra itu ada berupa dasi, kaos kaki, kemudian peci atau kopiah, kemudian satu set emblem, rompi, kemeja sasirangan, baju olahraga, baju takwa, terus sabuk, kemudian baju putih, celana putih putra, baju putih, celana biru putra, celana hitam, seragam pramuka. Nah, jadi totalnya ada 1.623.000 untuk kelengkapan seragam. Berikutnya untuk putri, ada kerudung putih, ada kerudung hitam, kaos kaki, satu set emblem, rompi, kemeja sasirangan, baju olahraga, kemudian sabuk, terus inner kerudung. Berikutnya baju putih kurung rok putih putri, kemudian baju putih kurung rok biru putri, rok hitam, terus seragam pramuka, kerudung pramuka. Total biayanya sebesar 1.953.000 untuk harga atau biaya seragam putri SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, ini untuk penjelasan tentang sosialisasi, peraturan akademik, kemudian tentang pembiayaan. Nah, jadi kutipan yang ulun ambil di sini terakhir dari surah Az-Zalzalah. Nah, jangan berhenti menjadi baik karena Allah berfirman, nah, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi sekecil apapun yang akan kita lakukan, insya Allah apalagi demi kebaikan anak-anak kita, nah nanti anak-anak kita lah yang menjadi buah atau hasil kita yang menghadiahkan pahala untuk kita di alam kubur nanti dengan membaca Al-Quran, dengan bisa mendoakan kita, dan tentunya juga amal jariah kita menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian
untuk penyampaian peraturan akademik dan juga tentang pembiayaan. Mungkin langsung saja ulun lanjutkan sekarang ke peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, jadi habis ini nanti baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada hal-hal yang kurang jelas apa yang ulun sampaikan nanti bisa langsung ditanyakan. Ulun izin share kembali sekarang tata tertib. Ya, bisa terlihat ayah bunda semua. Oke. Ya, tata tertib dan peraturan yang ada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, tentunya kita ketahui setiap sekolah punya peraturan masing-masing. Tujuannya ada tata tertib atau peraturan ini adalah untuk kebaikan bersama. Nah, baik bagi siswa-siswi semua, juga bagi pihak sekolah, agar segala sesuatu yang kita inginkan itu berjalan dengan baik. Ada rambu-rambunya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, agar harapan kita, anak-anak didik kita nantinya setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi itu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya tentunya, dan juga ketika menjadi orang yang dibutuhkan orang lain, dia punya basic agama yang kuat. Nah, itu harapannya. Bisa dilihat di yang ulun bagikan. Yang pertama tentang ketentuan umum. Nah, setiap siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi langsung dan black point berdasarkan jenis pelanggarannya. Nah, jadi di sekolah kita ini menerapkan istilah black point dan white point. Nah, jadi setiap pelanggaran yang dilakukan nanti ada poin-poin khusus yang dicatat oleh BK ataupun kesiswaan ataupun pelaporan dari guru-guru yang lain yang bersangkutan melihat langsung kejadian atau yang dilakukan oleh siswa-siswi kita ketika membuat pelanggaran. Nah, jadi ada istilah black point. Semakin besar black point yang diberikan menunjukkan besar bobot pelanggaran yang dilakukan siswa. Jadi ketika ada hal-hal kategori pelanggaran besar, tentu poinnya juga besar. Ketika poinnya sudah memenuhi ketentuan, nah ada konsekuensinya bagi siswa yang bersangkutan. Kemudian pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, maka black point akan diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya berdasarkan jenis pelanggaran dan sanksinya. Jadi satu kali dapat poin, kedua kali tambah lagi poinnya, terus ditambah ketika melakukan pelanggaran berkali-kali. Jadi sampai nanti memenuhi ketentuan, maka ada konsekuensi yang didapat. Bagi siswa yang terakumulasi black point mencapai 100. Nah, jadi maksimalnya 100 poin. Maka siswa tersebut akan tidak naik kelas, nah atau bahkan lebih buruknya lagi dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi mohon maaf. Nah, jadi ada pelanggaran yang dianggap berat, misalnya sampai beberapa kali dilakukan dan sampai 100 poin yang black poinnya, maka menyebabkan tidak kelas dan bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Ketentuan ini berlaku bagi siswa aktif di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Kemudian variasi permulaan poin itu dari ringan, sedang sampai berat. Nah, dari nilai poinnya 5, 10, 20, dan 40. Dan bagi pelanggaran berat itu 60 sampai 100 poinnya. Nah, kemudian lompatan kelipatan poin
sampai 20. Akan dihitung pelanggarannya atau penindakan. Nah, di sini bisa kita lihat. Berupa peringatan langsung atau guru bersangkutan. Pelanggaran sedang dapatkan black point, kemudian nah, dan pemberitahuan kepada wali murid agar orang tua juga ikut membantu memantau perkembangan anaknya ketika sidang. Kemudian kalau yang melakukan pelanggaran berat, nah tentunya akan mendapat panggilan orang tua dan juga skorsing. Nah, jadi dirumahkan. Nah, sampai waktu-waktu tertentu. Pelanggaran sangat berat, mendapatkan black point dan siswa tidak naik kelas. Nah, jadi jangan sampai anak didik kita melakukan ini. Nah, kemudian pelanggaran berat sekali ini dikembalikan kepada orang tua untuk seterusnya. Jadi bahasa apa istilahnya itu diberhentikan. Nah, diberhentikan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Adapun komponen-komponen tata tertib peraturan, yang pertama dari segi kerajinan. Nah, kerajinan. Nah, ini kepala sekolah, lokasi kurikulum, wali kelas, pembina ekskul yang bersangkutan nanti. Kemudian komponen kerapian. Nah, ini dari pembina OSIS, guru BK nanti yang menangani kepala sekolah, lokasi kesiswaan. Komponen kedisiplinan, sikap dan perilaku. Kemudian komponen dalam hal ibadah dan keagamaan. Nah, kemudian pelanggaran dalam hal elektronik. Nah, ada ketentuan nanti elektronik yang tidak diperbolehkan di sekolah kita. Langsung saja ke materi dan penanganan maupun tindakan dan poinnya. Bisa dilihat dan insya Allah nih tidak ulun bacakan secara satu persatu mungkin, tapi bisa nanti dilihat atau dibaca dan ini akan ulun share nanti di grup lah, jadi bisa bagian pelajari. Isi dan penyebaran komponen akan selalu disesuaikan dengan hasil rapat dengan kepala sekolah. Jadi kita akan selalu evaluasi setiap tahunnya. Yang pertama dari kerajinan. Nah, dari kerajinan diantaranya membolos misalnya pada kegiatan sekolah, maka poin yang didapat itu 20 poin. Nah, jadi langsung 20 dapatnya. Penanganannya mereka akan mendapatkan peringatan tertulis dan pemberitahuan bukan, siapa tahu ya tidak sampai ke pengetahuan orang tua misalnya, maka kami beritahukan. Kalau ketahuan bolehkan. Nah, bolehkan belajar sambil makan-makan misalnya, tentu tidak apa namanya, menyebabkan mengganggu nanti. Kemudian keluar sekolah saat KBM tentunya tanpa izin. Nah, tidak membawa buku sesuai jadwal, tidak memakai pakaian olahraga pada saat jam pelajaran olahraga. Kemudian meninggalkan buku dalam kelas saat pulang sekolah, artinya menempatkan bukunya sembarangan di atas mejanya, ditinggalkan pulang, tahu-tahu hilang, nanti yang disalahkan misalnya temannya atau sekolah. Nah, jadi itu juga termasuk pelanggaran. Nah, tadi apabila berhalangan hadir, maka wajib meminta atau memberikan surat izin atau memberitahukan langsung kepada wali kelasnya. Nah, kalau sakit, ada surat keterangan dari dokter bagi yang sakit. Nah, ditujukan kepada kepala sekolah, wali kelas sesuai dengan mekanisme perizinan.
tidak membawa kartu ulangan. Nah, ini juga menyebabkan pelanggaran. Jadi setiap kali ulangan, biasanya kita dibikinkan siswa itu ada kartu ulangannya, di sana sudah ada kolom parab gurunya atau kolom parab pengawas. Jadi jangan sampai nanti setiap hari, nah itu ada yang ketinggalan. Nah, jadi juga termasuk pelanggaran. Jadi bisa diperhatikan dengan baik. Berikutnya dari komponen kerapian. Nah, tentunya atribut sekolahnya harus dipakai. Ikat pinggang, kaos kaki, sesuai ketentuan, kemudian tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk pelanggaran. Nah, namun mungkin sekarang susah cari sepatu hitam, Ustaz. Misalnya sepatu hitamnya susah dicari yang full. Nah, kita tidak memastikan harus full hitam, tidak. Bisa saja misalnya alasnya putih, nggak jadi masalah. Tapi tidak melebihi sampai 80% misalnya putihnya, atau lebih dari 50% warna lain dari hitam. Nah, itu termasuk kena pelanggaran nanti. Jadi paling tidak hitamnya 80% lah. Nah, selebihnya misalnya ada putihnya, list-listnya itu enggak jadi masalah. Tidak memakai seragam sesuai ketentuan, kemudian celananya dirubah. Ini celana dari sekolah sudah dapat misalnya, lalu dirubah dikecil-kecilkan di bawah. Nah, dibikin pensil atau malah dilebarkan, dibikin lepis misalnya. Nah, itu juga akan mendapat sanksi, bisa saja langsung dirobek di tempat atau dirusak di tempat agar bisa memperbaiki nanti di rumah, kembalikan seperti normal biasa celananya. Nah, tidak diperbolehkan. Kemudian tidak memakai rok lipit. Nah, rok lipit bagi perempuan ini berarti juga kada boleh. Tidak menutup aurat, berpakaian ketat dan transparan. Nah, tentu tidak boleh. Kemudian berambut panjang bagi laki-lakinya. Nah, tidak berambut panjang. Ketentuan rambut itu dikategorikan panjang di tempat kita tidak melebihi alis. Nah, jadi tidak melebihi alis bagi siswa-siswi kita. Jadi kada boleh panjang melebihi alis rambutnya. Maka mohon ampun dan maaf, nanti ditegur dan bahkan bisa dipotong di tempat. Nah, jadi jangan kaget nanti tahu-tahu pulang rambutnya sudah dipotong oleh ustadznya. Nah, karena kita basicnya bukan tukang cukur, nah bisa saja nanti yang pemotongannya kurang rata. Nah, jadi bisa saja dirapikan di rumah. Kemudian mencat rambut. Nah, rambutnya diwarna-warnai. Nah, kan perbolehkan semir. Nah, jangan disemir rambutnya. Takutnya nanti malah, nah dalam hal ibadah, nah dalam hal ketika mandi junub, mandi wajib itu tidak meresap ke seluruh bagian rambutnya, menyebabkan mandinya junubnya tidak sah. Kuku panjang, kuku dicat, dikotek, dan yang paling fatal bertato. Nah, ini paling fatal nih. Kalau bertato ini langsung dipanggil orang tuanya dan dikeluarkan. Jadi jangan sampai menato tubuhnya. Ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena tato menyebabkan air tidak bisa sampai ke kulit yang ditato. Nah, jadi jangan sampai bertato. Dan ini konotasinya sangat tidak bagus di dalam agama kita. Langsung mendapatkan poin 100. Terus memakai anting, kalung, gelang, ini bagi putra, nah tidak diperbolehkan. Adapun bagi perempuan, aksesoris yang berlebihan, misalnya bawa emas banyak, misalnya itu kan juga membahayakan bagi siswinya, atau misalnya gelang kaki yang kada wajar. Nah, itu kan juga hal-hal yang di luar berlebihan lah sifatnya. Memainkan permainan yang merusak, memakai make up yang berlebihan. Nah, make up sewajarnya saja, cukup bedak saja. Nah, pakai lipstick itu termasuk pelanggaran. Nah, lipstick tidak usah. Nah, atau memakai make up yang lain, nah juga tidak diperbolehkan. Melukis tangan atau dicat tangannya juga tidak boleh. Ini dalam hal kerapian.
Lanjut, disiplin dalam sikap dan perilaku. Nah, mengucapkan kata kotor, nah, atau jorok, atau mungkin kasar. Nah, itu sama juga termasuk pelanggaran. Melecehkan teman, membuli, nah sama pelanggaran juga. Berkelahi, memukul. Nah, ini termasuk pelanggaran berat juga nih. Langsung diskorsing nanti. Nah, kita bina alasannya kenapa berkelahinya. Nah, maka langsung diskorsing dan poinnya 40. Mencoret-coret, merusak fasilitas sekolah. Nah, ini sanksi dan mengganti. Nah, jadi apa yang sudah dirusak itu diganti. Bukan nilai materinya yang kita kedepankan, tapi rasa efek istilahnya memiliki supaya tidak mengulangi lagi lah. Nah, jadi itu. Melakukan kecurangan pada saat ujian, membocorkan ulangan. Nah, ini juga kalian boleh. Nah, ta'awanu alal ismi wal udwan, bertolong-tolongan dalam hal keburukan. Maka kita juga mendapat sawabnya, mendapat dosanya nanti. Nah, jadi jangan sampai oh saya merasa pintar lalu dicontegakan. Nah, jangan. Nah, menghisap rokok, kemudian bukan orang tuanya peringatan tertulis. Membawa menggunakan narkotika apalagi berikutnya yang juga tidak poin 20. Jadi kan kita orang tuanya yang ngantar. Nah, jadi kalau pakai kendaraan itu tentunya dari segi ketentuan lalu lintas juga ada memenuhi syarat termasuk pelanggaran dan di sekolah juga tidak diperbolehkan. Nah, jadi sedikit cerita, kita pernah kejadian. Nah, pernah kejadian ada anak didik kita yang kecelakaan gara-gara tanpa sepengetahuan kita membawa kendaraan sendiri. Nah, jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Makanya kita sangat ketat di masalah membawa kendaraan sendiri atau motor. Kan nanti tanggung jawabnya tahu-tahu disalahkan sekolah. Nah, itu. Berikutnya tentang nih yang fatal juga berkhalwat, berduaan. Nah, karena ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Nah, jadi tidak boleh laki-laki perempuan berduaan. Kita di sini sangat mengedepankan nilai-nilai keislaman. Perempuan dan laki-laki tidak boleh saling bersalaman. Jadi tidak ada yang namanya pacaran. Nah, kalau berpacaran di sini langsung kita keluarkan poinnya 100. Nah, jadi tidak diperbolehkan berpacaran atau berkhalwat berdua-duaan dan kita sesama lawan jenis bagi perempuan laki-lakinya itu tidak diperbolehkan saling salam-salaman. Nah, jadi kalau bersalaman cukup tidak pegangan tangan lah istilahnya antara perempuan dan laki-laki. Begitu juga dengan ustadz dan ustadzahnya. Bagi peserta siswi, nah tidak diperkenankan salim. Nah, kita menjaga lah, tidak menjaga jangan sampai nanti kawan-kawannya ikutan. Nah, kita menjaga. Berikutnya yang juga berat mencoreng nama baik sekolah. Jadi di luar sekolah nanti bikin macam-macam, akhirnya sekolah yang disalahkan. Nah, lanjut. Membawa senjata api, melakukan tindakan kriminal, ini termasuk pelanggaran hukum juga sangat berat sifatnya. Nah, dalam hal ibadah keagamaan, tidak sholat berjamaah, ini termasuk poin pelanggaran juga. Ketentuan di musala, nah ini tidak boleh ribut dan sebagainya, tidak boleh gaduh. Kemudian saat kultum tidak membawa rehal atau kitab saat taklim, nah ini juga kesalahan. Kemudian tidak melaksanakan sholat zuhur atau asar dan sholat Jumat, ini termasuk pelanggaran berat juga. Tahu-tahu ketika sholat zuhur berjamaah dia ngumpet di kelas misalnya. Nah,
maka melakukan pelanggaran termasuk berat akan kita bina dan skorsing. Nah, jadi jangan khawatir, kalian pasti nanti ketahuan kalau tidak ikut sholat berjamaah, karena di setiap kelas, di setiap sudut-sudut kita sudah punya CCTV. Nah, ada pemantauan di ruang operator atau TO. Jadi semua kelas itu terpantau oleh CCTV. Jadi setiap kelas sudah ada CCTV-nya. Tidak mengisi buku keterangan bagi siswi yang haid. Jadi ketentuan haid juga nanti ada petugasnya. Oh, betul-betul haid ke tidak nih? Nah, betul-betul datang bulan apa tidak? Misalnya bisa saja nanti alasan tidak mau sholat. Yang lebih penting juga masalah elektronik. Nah, masalah elektronik kita tidak memperbolehkan siswa dan siswi membawa alat elektronik berupa HP smartphone. Nah, jadi tidak boleh. Di rumah kan kebiasaan sudah full nih 24 jam game online. Nah, ya kalau jadi ya paling tidak ya selama di sekolah lah kita lepas dari game, dari HP smartphone. Jadi HP smartphone tidak boleh dibawa ke sekolah. Kalau tetap membawa dan ketahuan, maka HP-nya akan kita sita. Nah, akan kita sita, disimpan oleh sekolah. Nah, itu yang pertama, akan kita sita. Ketentuan disita itu selama 1 bulan. Nah, 1 bulan berarti tanpa HP sama sekali kalau membawa ke sekolah. Dan dikembalikan jika walinya atau orang tuanya yang mengambil. Kalau anaknya saja kami kadang mengembalikan. Ternyata ketika melakukan yang pertama sudah dikembalikan, yang kedua melakukan lagi, maka pelanggaran yang kedua, mohon maaf, HP-nya menjadi hak milik yayasan. Nah, jadi dipergunakan untuk keperluan terserah nanti apakah kami lelang dan sebagainya. Jadi hak milik sekolah atau yayasan. Nah, jadi ini sangat dilarang membawa HP smartphone. Jadi kecuali memang ada tugas sekolah yang itu memang sudah ada izin dari guru mapelnya untuk ada memerlukan HP smartphone buat program-program misalnya seperti TIK, nah untuk komputer dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi ketika tidak ada alasan itu, maka disimpan, disita, bahkan bisa menjadi hak milik sekolah. Kemudian tidak meletakkan HP sesuai ketentuan di tempat yang sudah ditentukan. Kalau tadi kenapa kadang bawa HP yang sifatnya smartphone? Nah, di sini boleh sebenarnya HP, tapi HP hanya yang bisa nelpon dan SMS. Nah, jadi HP-nya HP jadul. HP yang hanya bisa nelpon dan SMS saja. Itu diperbolehkan. Karena kan siapa tahu nanti ikut bis, pulang-pulang pengen dijemput orang tuanya di perjalanan. Nanti kan bis armada bis itu untuk fasilitas bis kita sepanjang Jalan Ayani, kemudian ada jalan-jalan khusus saja di jalan-jalan besar. Nah, di situ nanti stand-stand turunnya. Nah, jadi dari rumah mungkin yang rumahnya masuk ke komplek dan masuk ke tempat yang agak jauh dari jalan raya, maka itu bisa menggunakan HP untuk nelpon atau ngubungin orang tuanya. Nah, jadi untuk HP yang diperbolehkan hanya HP yang untuk nelpon dan SMS saja. Nah, insya Allah nanti bisa saja mempersiapkan orang tuanya bisa memfasilitasi. Ya, insya Allah kurang lebih ya ada yang 200.000 biasanya atau 300.000 sudah dapat aja HP yang bisa nelpon dan SMS gitu. Nah, HP yang dibawa tadi pun tidak seenaknya bisa dipergunakan dalam kelas misalnya sambil main game, kan ada juga tuh gamenya, game apa Tetris kah atau game apa. Nah, HP-nya yang dibawa tadi yang bisa nelpon dan SMS tadi ketika datang ke sekolah itu juga dikumpul sama wali kelasnya. Jadi nanti disediakan di kelasnya masing-masing ada kotak HP-nya, disimpan di situ selama pembelajaran, kecuali dipergunakan ketika jam istirahat atau ketika jam pulang saja. Nah, jadi mudah-mudahan dengan seperti itu yang tadinya kecanduan game online, kemudian kecanduan HP smartphone,
bisa sedikit demi sedikit berkurang, bahkan istilahnya bisa sudah membatasi dirinya untuk selalu dengan ketergantungan dengan HP smartphone. Berikutnya membawa alat elektronik. Nah, yang memiliki multiplayer, fasilitas kamera, video, Bluetooth, internet, GPRS, ataupun misalnya laptop, notebook. Karena takut mengganggu pembelajaran, itu boleh. Membawa barang elektronik, laptop, tadi tablet, MP3. Ketika KBM, terputus kembali, dan ulangi sedikit. Tadi ada menyinggung tentang berpacaran, termasuk kategori berat, bagaimana langsung menuduh, tidak. Nah, ada ketentuan-ketentuannya, IT, media sosial, surat, dan lain-lain. Ketahuan ada chat-chatnya. Nah, itu berarti bisa kategori nanti masuk, kami simpulkan berpacaran. Melakukan pertukaran barang, hadiah, dan kirim-kirim salam. Nah, jadi itu kita hindari. Dan bersamaan dengan atau tidak kontak fisik, nah sama saja. Tindakan asusila, nah ciuman, bermesraan, dan hal yang tentunya dilarang agama. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan. Nah, tadi coba dilihat untuk penyitaan HP smartphone tadi. Nih, disita selama 1 bulan, kemudian ketika sudah selesai 1 bulan boleh diambil. Nah, dengan catatan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Apabila terulang, maka tindakannya, barangnya akan disita dan menjadi wewenang atau sepenuhnya punya yayasan. Nah, untuk mendisiplinkan atau untuk kemaslahatan umat nanti hasilnya. Penyimpanan barang selama 3 hari sampai 7 hari itu bagi yang kategori apa tadi, nomor 6, oh ya, berupa laptop dan lainnya tadi, alat elektronik. Nah, itu untuk pelanggaran. Nah, pelanggaran yang termasuk kategori black point tadi. Nah, tadi sudah ada menyinggung, ada istilah black point, ada white point. Nah, lain halnya kalau white point, ini sifatnya prestasi yang bisa menunjang peserta didik kita bisa menjadi murid teladan atau siswi teladan, atau bisa menjadi kategori nanti dia peringkat kelas. Nah, jadi ada di tempat kita kategori peringkat kelas dari pengetahuan akademiknya, kemudian ada kategori siswa-siswi teladan yang bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain. Nah, itu penghargaan di sekolah kita, dan juga nanti setiap semester ada penghargaan bagi peserta didik hafalan terbanyak atau hafalan terbaik dari segi tahsin tahfiznya. Nah, sekarang ketentuan khusus untuk white point. Kalau tadi black point, setiap siswa berprestasi mendapatkan penghargaan white point berdasarkan prestasinya. Akumulasi white beberapa kali melakukan misalnya, tapi ternyata di black point-nya. Nah, tentunya prestasi. White point diakumulasi mendapat white point, juara kelas, lomba-lomba tertentu di antar sekolah. Nah, antar sekolah.
Oh ya, mohon maaf, juara kelas ini untuk peringkat kelas, juara lokal ini berupa kelas meeting, intern sekolah maksudnya. Kemudian juara kecamatan. Nah, ini kategorinya misalnya antar kecamatan antar sekolah di kecamatan. Kemudian kejuaraan baik itu keagamaan, olahraga. Nah, tingkat kota poinnya 25. Kemudian zona, per zona misalnya termasuk kabupaten kabupaten kota nilainya 30. Kalau juara tingkat provinsi 40. Kalau juara nasional 50 weight poinnya. Internasional 80. Kemudian aktif sebagai ketua OSIS dan pengurus OSIS poinnya 30. Nah, aktif sebagai anggota inti dalam kepengurusan OSIS 20. Kemudian ketua kepengurusan organisasi, nah berhubungan dengan langsung dengan sekolah misalnya itu 10. Sebagai anggota inti kepengurusan keorganisasian ataupun tentang ekskul 10. Aktif sebagai ketua kelas, pengurus kelas 10 poinnya, weight poinnya. Aktif sebagai anggota inti dan kepengurusan kelas poinnya 5 poin. Nah, jadi dapat dipahami ada ketentuan tata tertib yang harus ditaati di sekolah kita. Sekali lagi, semua yang tertera tadi tujuannya untuk kebaikan bersama, baik ketertiban sekolah, juga untuk menjadikan peserta didik kita lebih bertanggung jawab, lebih tahu aturan, kemudian dia punya motivasi untuk bisa menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang manfaat bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Nah, jadi itu harapan kita semua tentunya. Nah, mungkin itu yang dapat Ulun sampaikan tadi dari materi pertama tentang ketentuan akademik kita, kemudian tentang pembiayaan selama sekolah, terus terakhir tentang tata tertib dan peraturan sekolah. Nah, jadi kita langsung saja lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Maka kepada orang tua, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nah kalau ada hal-hal yang kurang jelas masih apa yang Ulun sampaikan tadi, nah bisa langsung menanyakan. Nah, biasanya Ulun mendampingi kepala sekolah. Kalau memang nanti ada hal-hal yang Ulun belum bisa menjelaskan atau belum bisa menjawab, nanti bisa dibantu di sini. Alhamdulillah juga ada ditemani wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang mungkin nanti membantu menjawabkan apa yang kira-kira menjadi pertanyaan ayah bunda semua. Dan kalau memang nanti ada hal-hal yang perlu dijawab belum bisa kami jawab, akan kami tanyakan secara langsung kepada kepala sekolah. Oke, langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada ayah bunda semua untuk bertanya. Bisa lewat kolom chat atau bisa secara langsung dengan cara kami persilahkan tadi menghidupkan mikrofonnya. Oke, silahkan ayah bunda kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ustaz Inas. Oke, waalaikumsalam, Ustaz. Pak, oke. Terima kasih. Setelah mengikuti paparan dari Ustadz, ada beberapa hal yang ingin Ulun tanyakan. Oke. Yang pertama, masalah tata tertib, pada dasarnya Ulun setuju, karena memang itulah yang Ulun harapkan, terutama dari orang tua, karena kita memegang hal daripada syariat Islam. Okay. Yang ingin saya pertanyakan yang pertama, seandainya insya Allah anak Ulun diluluskan di dalam pendaftaran ini, yang saya tanyakan, kira-kira kapan untuk waktu pelunasan dari uang pangkal dan tahun pertamanya ini diperkirakan bulan keberapa untuk preparasi atau persiapan kami sebagai orang tua, karena
mengingat biaya yang cukup lah, Nggih. cukup yang harus diinikan. Kemudian yang kedua pertanyaan ulun, untuk uang pangkal tersebut yang bernilai 9 juta rupiah tadi, berarti itu langsung dibayarkan pertama kali kah di waktu nanti pendaftaran ulang, atau bisa dicicil di dalam tahun pertama? Mungkin itu aja dulu ulun. Nggih. Ustaz Nas, jazakallah khairan khasiran. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nggih, makasih Bapak atau Ustadz Muhammad Anwar atas pertanyaannya. Mungkin ulun pinta langsung saja jawab setelah nggih kepada Ustadzah Arini mungkin bisa membantu menjawabkan untuk masalah pembiayaan, karena biasanya beliau yang sering bersinggungan langsung dengan masalah pembiayaan biaya masuk. Ustadzah Arini silahkan untuk membantu menjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, rela baru muncul karena kami sambil lihat perkembangan tes anak Bapak Ibu, jadi bagi tugas. Bapak Muhammad Anwar ya tadi ya. Jadi ada 2 pertanyaan Bapak Lah, kapan kegiatan aktif terkait pembayaran dan lain-lain. Jadi insya Allah kalau kita lihat kalender setiap tahun bahwa kegiatan belajar semester 1 tahun ajaran 2022-2023 insya Allah dimulai bulan Juli insya Allah, dan itu mudah-mudahan kita full luring gitu ya, tatap muka langsung, tidak ada yang sesi-sesi berikutnya dari pandemi ini, mudah-mudahan Insya Allah. Jadi mungkin kami paham bagaimana persiapan Bapak Ibu terkait biaya dan lain-lain. Mungkin di awal ketika Bapak Ibu mendaftar itu sudah dijelaskan bagaimana pembiayaan. Jadi pembiayaan ini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu berada di bulan Desember ya. Nah biasanya pembiayaan itu kami sekitar 3 bulan. Nah 3 bulan itu kan ada rincian ya Bapak Ibu lihat tadi, ada biaya daftar uang pangkal, kemudian SPP dan lain-lain. Nah semua itu insya Allah mudah-mudahan dapat terlunasi sekitar 3 bulan dengan beberapa kali pembayaran. Jadi misalkan 5 kali dalam 3 bulan itu kami terima aja. Apakah nanti via transfer rekening, apakah mau datang ke sekolah langsung, silahkan. Nah kemudian yang biaya itu di luar dari biaya seragam dan buku nantinya. Biaya seragam dan buku insya Allah kita daftar ulang itu sudah keluar rincian pembiayaannya. Uang buku nanti untuk uang baju kami harapkan lunas. Sedangkan uang buku insya Allah 1 semester kami tunggu biasanya untuk uang buku. Nah kemudian kenapa kami bedah hulu Bapak Ibu lah sekitar 50-an juta kan tadi biayanya, ibarat orang Banjar tuh kita bakal bedah hulu kayak itu. Nah jadi tadi ada dusta di antara kita. Ibaratnya sekian-sekian kan kita kada tahu fluktuatif kayak apa kegiatan nantinya, dan insya Allah biasanya sebesar itulah biaya Bapak Ibu selama 3 tahun nantinya. Jadi kan apabila Bapak Ibu nanti mau menyediakan anggaran dana atau tabungan dan lain-lain sekitar segitu nantinya. Mungkin seperti itu. Oke, makasih banyak Ustazah Arini untuk paparan jawabannya. Ini ulun izin share di chat grup untuk materi kita tadi yang disampaikan biar bisa nanti dibaca kembali. Izin sebentar. Ini untuk sosialisasi biaya, kemudian satu lagi peraturan akademik. Nah, ya. Nah di kolom chat itu sudah ulun bagikan, bisa di download nanti untuk apa yang disampaikan tadi dipaparkan. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ayah bunda semua, bisa saja ditanyakan secara langsung atau mungkin kolom chat juga boleh. Oke, Ustaz, silakan. Satu lagi Ustaz. Kembali tadi masalah, kalau masalah tata tertib dan lain-lainnya sudah jelas. Untuk pembayaran juga sudah jelas.
Mohon izin tadi ulun terlambat mengikuti Zoom ini. Kemudian untuk kurikulum pembelajaran nanti yang akan kita gunakan apakah mengikuti dari kurikulum nasional atau ada juga nanti ditambahkan dari kurikulum dari sendiri itu. Itu Ustaz. Mohon maaf Bapak, tadi kayaknya jaringannya kurang bagus. Bisa pian ulangi sedikit Bapak, pertanyaannya. Terputus-putus tadi Pak, kurang lengkap kami menangkapnya. Halo. Kayaknya jaringan beliau nih masih kurang bagus. Halo. Oh, bisa diulangi sedikit Bapak pertanyaannya. Tadi terputus, Untuk kurikulum itu kurikulumnya apakah mengikuti kurikulum nasional atau di mixing antara kurikulum nasional juga ditambahkan dengan kurikulum yang ada di CMI. Ya, makasih Bapak. Kebetulan nih Ustazah Arini beliau selaku Wakasek kurikulum nih, pas betul beliau yang jawabkan. Silakan Ustazah Arini. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita kan sudah hampir 12 tahun ya, insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang kita selalu support apa yang ada di kurikulum nasional. Jadi kita tetap mengikuti kurikulum di SMP biasa. Saat ini 2013 Bapak Ibu lah, tapi karena pandemi kan kurikulum ini sederhanakan. Nah, karena kita di yayasan juga ada muatan plus Islami yang memang dibuat oleh yayasan sendiri. Jadi yayasan kita sudah bekerja keras membuat kurikulum muatan plus Islami yang di sananya alhamdulillah kurang lebih lah kayak orang pondokan juga. Nah, jadi alhamdulillah di sana sudah ada include mata pelajaran keagamaan, kemudian tahsin tahfiz juga sudah diinputkan di sana, kemudian pembiasaan plus Islami dan lain-lain. Jadi apapun yang kurikulum, mau kurikulum 2013, revisi dan lain-lain, kita selalu mengikuti pemerintah. Jadi kita selalu ikut tanpa mengurangi kualitas, walaupun kuantitasnya mungkin agak sedikit ada sedikit modifikasi lah istilah-istilahnya. Karena kan kita memang harus menyesuaikan dengan jam kita. Karena kita kan sekolah Islam yang full day, jadi mungkin ada tambahan, ada sedikit modifikasi, mengurangi jumlah, tapi tidak mengurangi kualitas, cuma kuantitas saja. Yang biasanya 6 jam, kita modif sedikit menjadi 5 jam dengan tambahan muatan plus Islami tadi. Nah, insya Allah kita selalu mengikuti juga kegiatan-kegiatan pemerintah, itu misalkan kemarin tuh AKM kita ikut juga, UN dulu kita ikut juga gitu. Nah, jadi dari Dinas Pendidikan Banjarbaru, apapun programnya, apapun kurikulumnya, apapun muatan isinya, kita selalu ikut aja dan tidak melupakan. Ya. Nah, kasih dari itu Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi mungkin terjawab apa yang disampaikan Ustazah Arini. Jadi kita tetap mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Namun kelebihannya kita punya kurikulum plus. Nah, untuk keagamaannya kita di sini selain tadi tahsin tahfiz, kita juga mengedepankan pembiasaan, Pak. Jadi ada pembiasaan tentang sholat berjamaah, sholat rawatib. Nah, jadi setiap sholat zuhur ataupun asar, nah kita mengedepankan sholat rawatib terlebih dulu. Nah, jadi sholat rawatibnya selalu kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kemudian sholat duha, tadarus Al-Quran, dan juga kita pembiasaan membaca Asmaul Husna. Jadi hal-hal yang memang berkenaan
yang sifatnya nanti bisa dia bawa ke rumah lah, paling tidak bisa menjadi imam bagi keluarganya, yaitu harapannya kan, kurang-kurangnya seperti itu. Karena kita juga ada jadwal kita semua insya Allah akan giliran. Saya kemudian kita sangat pantas. Mungkin cukup Bapak pertanyaan jawaban dari kami. Terima kasih. Oh ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ulun berharap juga anak kami bisa diterima nantinya. Insya Allah. Bapak dari mana Pak? Ulun alhamdulillah diam di Gambut. Kebetulan beberapa ustadzah dan di camp ini anak didik ulun dulu waktu di Madrasah Sanawiyah. Alhamdulillah. Ya, berarti familiar aja lah malah kawan-kawan. Mungkin ayah bunda yang lain ada pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan. Mohon izin Ustadz, untuk info penerimaan siswa-siswi akan diumumkan kapan? Nah, jadi hari ini kan kita tes. Jadi besok Sabtu, Minggu, insya Allah kalau ada halangan kita harinya saja hari ini kemarin jadwalnya setelah rapat kira rapat kelulusan hari apa kemarin? Jadi insya Allah minggu depan sekitar hari Kamis, Rabu, Kamis itu akan ada pengumuman karena kita godok dulu nilainya dari ini. Jumlahnya ini kan agak banyak ya, 28 sampai 27 sampai 28 siswa. Jadi insya Allah sekitar hari Rabu atau hari Kamis akan ada pengumuman kelulusan. Jadi pengumuman kelulusan itu insya Allah nanti via media sosial, bisa melalui chat grup, kan Bapak Ibu sudah masuk di dalam grup, kemudian bisa langsung datang ke SMP kalau mau nanya-nanya, ataupun langsung daftar ulang bisa, alhamdulillah nantinya. Nah nanti pada saat pengumuman itu akan diberikan syarat-syarat untuk daftar ulang, kemudian syarat-syarat pembayaran, kemudian bagaimana teknis daftar ulang dan pembayaran akan kami infokan pada saat pengumuman kelulusan nantinya. Seperti itu. Ya, jadi nanti bisa aja dipantau ya Bunda untuk pengumumannya. Ya, ada lagi mungkin yang menjadi pertanyaan ya Bunda. Silakan. Atau sudah cukup jelas? Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak yang hari ini tes, lulus tes semua dan bisa bergabung. Jadi bisa menjadi bagian dari SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Ada lagi dari ayah bunda yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang ingin, misalnya setelah selesai kegiatan sosialisasi kita masih, tadinya pengen bertanya tapi lupa apa yang ditanyakan, ternyata setelah selesai baru ingat, bisa aja nanti di grup yang sudah dibikin oleh panitia PPDB bisa ditanyakan di sana. Dan ini bagi yang ketinggalan tadi infonya atau yang terlambat masuk, jangan khawatir. Ini sudah kita rekod atau kita rekam. Insya Allah akan kami share kembali nanti di YouTube. Nah, YouTube SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Silakan saja nanti dibuka dan diulangi kembali, disimak kembali paparan atau penjelasan yang sudah disampaikan. Apa masih ada? Kalau tidak ada kita tutup. Kayaknya cukup lah. Nah, alhamdulillah nih kayaknya sudah jelas saja. Tinggal nanti menunggu hasil atau pengumuman saja berarti. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sekian. Kita
akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ulun selaku pemangku acara pada hari ini dan sekaligus pemateri dan juga mewakili kawan-kawan panitia memohon ampun dan maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ayah bunda semua atas segala perhatiannya. Oke, Ya, terima kasih Ustadz. Oke. Jazakumullah, Ustaz. Oke, sama-sama. Oke. Kecil berarti itu.